Senang rasanya hari ini bisa berkunjung bersua kepada senior GSPII, pelaku sejarah dan juga boleh dikatakan Bapak Gereja ini bagi GSPII. Puji Tuhan, maksud kedatangan kami Pak Rajum, kami ingin menggali sedalam-dalamnya karena Bapak juga adalah pelaku sejarah yang sungguh-sungguh bagian dari kehadiran keberadaan GSPII di bumi Indonesia, bahkan di tengah dunia. Kami rindu supaya sungguh-sungguh kami yang masih bahkan saat ini belum tentu semua mungkin kenal namanya, karena memang nama Pak Rajum Prasojo, hamba Tuhan pendeta Bapak Rajum Prasojo, tidak bisa dihilangkan dari eksistensi yang namanya GSPII. Tapi mungkin generasi ingin mengenal secara lebih mendalam, juga ingin memahami secara mendalam begitu pertobatan, bahkan juga semangat bisa mengimpartasikan nanti juga membagikan sungguh-sungguh keunikan GSPII dan juga mungkin kelebihan begitu ya, kekuatan GSPII kepada yang lain. Itu kedatangan kami. Saya memberikan kesempatan monggo Pak Rajum mungkin bisa memperkenalkan kepada generasi mendatang, bahkan generasi yang akan datang ini nanti akan bisa menjadi sungguh momentum yang indah karena kita tidak melupakan jas merah. Nah, ini benang sejarah yang harus sungguh-sungguh kita hargai karena bagaimanapun Tuhan sudah menghadirkan hambanya yang sungguh-sungguh setia, bahkan Tuhan pakai sampai hari ini. Saya memberikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Rajum, Bapak Pendeta Rajum Prasojo, hamba Tuhan yang setia melayani di GSP untuk memperkenalkan diri, sekaligus mungkin juga secara singkat panggilan pertobatan dan pelayanan yang luar biasa di GSP. Terima kasih Bapak. Ya, puji Tuhan, saya sungguh bersyukur pada Tuhan Yesus karena ini memang sudah lama tak gadang-gadang. Emas perak aku tidak punya, tapi pengalaman hidup di dalam Kristus, karya Kristus dalam hidup saya, karya Kristus di lingkungan gereja GSPII itu, inilah warisan yang hendak kami tinggalkan kepada generasi penerus, generasi muda sekarang ini. Ya, harapan kami GSPII tidak kehilangan identitasnya semula gereja ini didirikan. Tapi sebelum kita lanjut ke sana, sedikit saya perlu memperkenalkan diri saya. Tadi sudah disebut jenenge misuwur seluruh alam semesta. Tingkat RT. Iya, tadi disebut nama saya Rajum Prasojo. Saya salah satunya pendeta pertama yang diangkat oleh GSPII. Jadi generasi penerus harus tahu, saat dulu kalian lahir, saya ini sudah diangkat jadi pendeta tahun 1976 dalam forum MU, Musyawarah Umum. Itu kan pertemuan puncaknya GSPII. Di sanalah semua diputuskan hal-hal yang menyangkut anggaran dasar, ART dan lain sebagainya. Di sanalah saya diangkat. Jadi saya pendeta pertama yang diangkat oleh GSPII waktu itu antara sinode dan juga disetujui oleh Misi W, karena kita kerjasama dengan Misi W. Ya, saya kira itu yang pertama. Lalu berikutnya, saya ini adalah orang yang pertama jadi pendeta. Latar belakang saya sekarang, saya ini sebetulnya keluarga Muslim.
Jadi namanya Injil, namanya Alkitab, jenenge Gusti Yesus, namanya Yesus itu sama sekali aku buta. Memang latar belakangnya orang Muslim, keluarga Muslim. Hanya pada tahun 64 ada misi yang injili saya. Seorang misionaris satu dari Amerika namanya John Kepron. Nanti saya ceritakan ini tokoh sentralnya nanti ya, John Kepron. Yang kedua Walter Moore dari Kanada. Jadi Pak John Kepron ini adalah orang Amerika, masuk Indonesia tahun 1957. Waktu itu dia nggak langsung di Madiun tapi di Kertosono. Nah, dia masuk, lalu dia pindah ke Madiun Kota. Di sanalah beliau, namanya John Kepron ini, memulai persekutuan di rumahnya. Jadi GSPI pertama, sebelum di mana-mana ada GSPI pertama itu ada di Madiun, Jalan Kenongo nomor 12. Ini rumahnya seorang misionaris namanya John Kepron dari Amerika. Di embrionya Betul, betul. Nah di sini mungkin sedikit saya tunjukkan di foto-foto. Kebetulan kok saya punya gereja pertama di SPI. Nah, ini John Kepron. Jadi ini Pak John Kepron. Nanti kita bisa ambil ya, gambarnya. Ya, Pak John Kepron. Jadi Pak John Kepron ini masuk tahun 57, keluar, pulang kembali meninggalkan Indonesia tahun 1967. Dari 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun sesudah ini pulang, Pak John Kepron pulang, akhirnya Pak Walter Moore di sini. Oh iya, fotonya. Walter Moore dari Kanada datang tahun 63. Jadi Pak Lajung itu bertobatnya menerima Tuhan lewat John Kepron, dibidani ya. Sing bidani John Kepron, tapi aku disusoni. Apa disusoni itu? Akhirnya digedekne, disusoni, diramut oleh Walter Moore dari Kanada. Itulah sebabnya panggilan saya sebagai seorang evangelis, penginjil memang ditanamkan di doktrin-doktrin yang dua orang ini. Ini latar belakangnya. Ya. Jadi saya menerima Tuhan Yesus lewat pelayanannya 2 minggu. Ya. John Kepron sama Pak Walter Moore. Nah, waktu itu saya masih SMP kelas 3. Oh, masih remaja. Masih remaja. Saya ini seorang nasionalis zaman dulu namanya Bung Karno. Nah, bayangkan kalau kita pikir Bung Karno. Bung Karno itu seorang orator yang luar biasa. Kalau pidato itu ya, 17 Agustus itu Madiun itu jangan-jangan sepuh. Tukang-tukang becak mandek berhenti hanya untuk mendengarkan pidato Bung Karno. Jadi zaman dulu itu radio, pesawat radio termasuk langka. Itulah sebabnya di perempatan-perempatan di pinggir jalan dulu sama pemerintah, Departemen Penerangan itu dipasang radio untuk umum. Jadi orang bisa kayak omah ketek itu dilihat di panggung itu ada itu. Jadi saya ini dibesarkan zaman Bung Karno mengobarkan revolusi Indonesia waktu itu. Tahun 63, 64 itu. Nah, disitulah semangat nasionalisme saya mulai bangkit. Karena waktu itu anti penjajah, neokolonialisme ya dibakar. Aku cek umur 16 tahun, nyala anti sama nekolim. Nah, nekolim itu pikiran saya identik dengan
orang kulit putih, orang barat. Soalnya Bung Karno itu ganyang Amerika, ganyang Inggris, Amerika disetrika, Inggris dilinggis, coba bayangkan. Jadi setiap hari itu saya dengar pidatonya Bung Karno seperti itu. Makanya hati saya berapi-api, kurang ajar. Inggris, Amerika jajah, ganyang armada ketujuh, macam-macam. Kok ada Londo ini tadi yang namanya Pak Mon pakai itu kontrak rumah di depan saya di Jalan Telasik Madiun. Disitulah aku mendengar Injil pertama. Pada waktu itu kami curiga, jangan-jangan ini mata-mata, ya dong. Wah, apalagi kita konfrontasi sama Inggris, ganyang Malaysia waktu itu. Loh ya namanya Pak Moore, Walter Moore ini setiap sore itu biasanya duduk di depan rumahnya. Dia pakai sarung, duduk kursi di depan rumah di pelatarannya sambil membawa radio transistor itu. Zaman dulu kan radio begini cap di listrik ya. Itu antenanya panjang gitu. Kemudian saya kan belum pernah lihat alat seperti itu. Itu alat apa? Kalau radio mestinya kan harus listriknya harus dicop, ini kok enggak? Nggak ngerti kalau di dalamnya ada baterainya, ya. Pemanjang, bayangan sama jangan-jangan mata-mata ini berhubungan dengan CIA, wah Amerika dulu, wah gaya kaya. Gitu. Tapi anehnya orang ini ramah, walaupun hati saya itu sebetulnya mencurigai dia, tapi aneh karena setiap saya berangkat sekolah, dia di depan, Mas, berangkat sekolah, selamat pagi, selamat pagi. Pas lewat itu, dia selalu nyala. Pada suatu hari, dia menyuruh saya mampir, gitu, pas lewat di depan rumahnya. Ya, pas mampir. Biasanya saya menolak, karena ya hati saya tuh, wah ini mata-mata. Ya. Tapi pada suatu hari kepergok, saya omong-omong, dia tahu-tahu menceritakan tentang nabi-nabi. Lah ini yang pertama kali saya mendengar Injil. Dia menceritakan Ibrahim ya, Yusuf, Daud, Sulaiman. Saya heran setengah mati. Bayangan saya dulu itu nabi-nabi itu nabinya orang Islam loh. Ini kok ada orang Kristen? Kok tahu? Itu kok tahu Yusuf, tahu Sulaiman, tahu Daud, Adam apa? Tak pikir. Nah ini saya mulai tanda tanya, mulai karena apa? Jadi di otak saya itu didoktrin bahwa nabi-nabi itu ada di dalam Al-Quran. Itu ada ceritanya. Akhirnya saya bantah, loh, masa orang Kristen kenal dengan nabi-nabi ini? Saya bilang itu nabiku. Gak mungkin orang Kristen punya. Dia tertawa, Mas, kamu salah. Sebelum Muhammad lahir, nabi-nabi ini sudah ada. Gitu. Baru sadar lah ya. Singkat cerita, langsung Yesus diceritakan kepada saya. Dan yang waktu mendengar pertama kali tentang keselamatan, tentang Tuhan Yesus, cerita Injil itu, pertama kali reaksi saya terus terang tidak senang. Tidak senangnya karena apa? Saya pikir orang Kristen itu terlalu kelincipan, sombong, memastikan percaya Yesus selamat masuk surga. Karena saya pikir tidak ada agama yang mengajarkan pasti masuk surga. Yang kedua, orang Kristen itu menghina kebaikan. Saya menceritakan surga yang kebaikan tentang orang dosanya ditimbang, kita berbuat baik itu dibunuh kok sinis. Tapi orang Kristen sombong, kelincipan, mati masuk surga. Yang kedua, itu tadi, kok gak seneng orang berbuat baik, katanya orang berbuat baik gak Islam, tidak bisa masuk surga loh. Kan ini kan konsep apa ini? Justru kita tidak bisa masuk surga karena tidak berbuat baik. Jadi kok ada ajaran lucu untuk saya yang aneh gitu. Jadi ngepreknya ada apa ya bahasa Indonesia ngepreknya, kebaikanmu itu apa? Itu yang menyakitkan saya. Tapi dalam hati saya, walaupun aneh, tapi saya ingin tahu kok iso-isone itu loh. Kita besok mau makan apa sih saya nggak ngerti kok. Kepastian masuk surga. Disitulah
Akhirnya saya beli Alkitab kepada Pak Morino. Harganya waktu itu 200 perak. Zaman transisi antara Orde Lama ke Orde Baru. Karena Bung Karno runtuh, Sudah waktu mulai runtuh, pamornya sudah mulai itu. Sehingga ekonomi Indonesia waktu itu sumber inflasi itu 600%, ngeri waktu itu. Saya beli masih ingat, uang 200 perak beli Alkitab. Saya ingin mempelajari kerahasiaan kok sombong mati masuk surga. Wong berbuat baik gak oleh percuma katanya. Hanya percaya. Nah disitulah akhirnya saya selidiki Alkitab malah bingung deh. Ini firman Allah, oh isinya ini apa ini? Tak bolak-balik bingung, gak jauh, gak ngerti sama sekali saya. Tapi karena saya latar belakang budaya Jawa, bareng moco kitab Wahyu, ini senengannya orang Jawa kan, wah semadi untuk Wahyu, kitab-kitab Wahyu. Disitulah justru yang saya baca bukan kitab Kejadian seterusnya, tapi yang paling akhir kitab Wahyu. Saya baca, saya selidiki, setiap malam lembar demi lembar kitab Wahyu itu saya pelajari. Baru sadar, itu kiamat. Kristen itu kiamat. Padahal pengertian saya waktu itu, saya ngomong kiamat zaman mutakhir, zaman mutakhir, langit teko itu. Biasanya saya kecil diajari nyanyi nek koslo ning masjid itu. Zaman mutakhir, zaman terakhir, kiamat. Tapi ternyata kitab Wahyu justru lebih detail menceritakan akhir daripada alam semesta ini kiamat. Disitulah saya mulai ketakutan, membayangkan yang matahari jadi darah dan wah itu kan di sini kita Wahyu kan mengerikan itu. Disitulah aku menjadi gelisah. Karena waktu itu saya membaca di Wahyu 14 ayat 7. Di situ diceritakan ada malaikat yang terbang di atas langit dan membawa Injil sambil berseru-seru, bertobatlah, hormati Allah. Itu kira-kira ayat asal. Disitulah saya mulai sadar selama ini bagaimana saya menghormati Allah, mikir tentang Allah saja tidak pernah. Dan disitulah saya dibuka hati saya oleh Tuhan karena ketakutan nanti hari kiamat betapa menderitanya manusia, siapa yang bisa menolong. Saya menjadi bingung, takut. Disitulah saya menghadap menemui kedua orang ini, John Kemron sama Pak Mo Watermo. Saya ceritakan dan beliau katakan apa, jawabannya betul tepat kena saya. Dia katakan, mengapa Mas Raju ketakutan? Saya tahu rahasianya. Karena kamu belum punya juru selamat. Siapa yang menyelamatkan nanti? Kalau terjadi kiamat itu, dunia hancur, siapa yang bisa menolong? Ketakutanmu itu karena kamu belum percaya, belum punya juru selamat yang menyelamatkan. Tantang saya, apa tahu menerima juru selamat? Ini kesempatan loh. Jangan pikir kamu masih muda, beban kalau mau habis waktu di situ. Saya dibimbing saya bertekuk lutut, saya ditumpangi tangan untuk agar memenuhi sesuatu Tuhan. Ini kesaksian saya. Bagaimana Tuhan memanggil saya. Pikirnya dari seorang anak muda umur 16 tahun tentu masih punya idealisme. Idealismenya tinggi, apalagi anaknya Bung Karno, nasionalisme.
Amin. menjadi alat yang luar biasa. Amin. Nah, Pak Raju, ketika Bapak percaya, itu apakah memang embrio dari GSP itu sudah mulai muncul? Ya, betul. Jadi waktu saya ikut kebaktian pertama itu, GSPI embrio itu sudah ada. Jadi senior saya Iya. itu seperti Buate, Bu Ruth Suwarni. Jadi saya ini sebetulnya ya sudah ada di situ di rumahnya Pak John Kipron, John Kipron, ya, di Jalan Kenomo, Jalan Kenomo, ya. nomor Ini. 12 Madiun. Iya. Itu embrio. Tempat keramat itu. Oh iya, betul. Jalan Kenomo ini. Betul. Iya, betul. Nah, karena disitulah sebetulnya kita harus sungguh-sungguh mengingat sebagai embrio dari Nagari. Gitu kan. Kalau boleh mungkin saya tahu Pak Raju, memang siapa sih sebetulnya akhirnya kalau boleh kita mungkin setiap tempat itu selalu ada mungkin rasulnya atau bagaimana begitu kalau begitu ya. Seperti berarti kalau di GSP ini cikal bakal yang sebetulnya bisa dikatakan nabinya atau rasulnya GSPI sehingga akhirnya GSPI bisa akhirnya ada begitu. Kalau boleh tahu kira-kira siapa Pak? Apa kedua misi? Saya merasa rasulnya itu ya John Kipron itu. John Kipron. Itu orang pertama dari rumahnya untuk persekutuan itu. Saya digerakkan Tuhan. Nah, mengapa saya ikut ke situ dulu? Lah ini tak ceritani. Iya. Selain saya diinjili oleh siapa? Pak John Kipron. Nah, saya ini kan senang delok film koboi. Jadi waktu muda saya itu sakjane umur 17 sampai saya umur 15 itu kalau dulu zaman kecilan satu ketat. Jadi gedung bioskop itu selalu ngawasi. Kan ada tulisannya di sini 17 tahun ke atas. Yeah. Wah. Namanya Satpol PP itu motornya mendelik arek-arek itu yang melihat itu. Nah, saya beberapa kali ditolak. Wah, kamu belum umur 17 gitu. Nah, terus tak akali gitu. Saya punya 2 teman yang lihat film itu. Terus gini aja supaya kita kelihatan sudah besar dewasa. Aku celono ini kan Pak. Iya. Pakai celana pendek. Kita pinjam-pinjam pakai celana supaya kelihatan tinggi dan itulah. Saya 2 orang. Ternyata aku dilolosin teman saya walaupun pakai celana. Padahal sudah kadang beli tiket ya, akhirnya itu. Nah, saya tuh senang lihat film koboi khususnya. Wah, kalau tembak-tembakan itu ya gitu. Jenggo jagoan di kampung meno tembak-tembakan sama bandit-bandit. Semenang. Nah, waktu saya melihat film itu ceritanya kan mesti kayak nang padang belantara gitu. Nah, film koboi itu kan bukit-bukit gersang gitu, kampungnya ya gersang gitu. Wah, di situ tembak-tembakan. Setelah dia menang, saya lihat dia dikapel masuk gereja. Koboinya itu dia cuci mukanya di depan gereja itu ada seperti kayu. Kan itu di abad pertengahan atau cerita filmnya itu. Kayu ada air di situ, kalau kita sekarang ya drum gitu ya. Itu kayu, lalu dia cuci mukanya itu. Topinya dilepas, masuk gereja, pistolnya ditaruh di bangku gereja. Dia bertepuk lutut di depan mimbar gitu. Berdoa ini, tapi Katolik ya waktu itu ini biasanya. Tapi tersentuh hati saya. Orang yang begitu beringas tembak-tembakan itu mati-matian seperti itu masuk gereja kelihatan tunduk. Nah, saya ngomong sama teman saya gereja sih
tenang gitu ya. Hanya itu pertama kali. Jadi sebelumnya itu nggak gara-gara lihat film Kopo Ada mulai tertarik kok kita kok asik gitu loh. Baru kan Kopo kan biasanya kasar, kulu-kulu itu. Ya dia tahu masuk itu kok ini sampai betul menyentuh hati saya. benih-benih pertobatan sudah mulai. Betul. Itu cerita. Berarti kalau boleh, mungkin apakah GSP itu berarti dimulai kalau GSP Pak ya? Itu berarti dari Madiun Pak. Terus kemudian kan sekarang sudah namanya GSP Pak. Kalau dulu itu bagaimana Pak? Ya. Nah ini mungkin supaya generasi kita ini tahu sebetulnya dulu itu bagaimana bisa akhirnya sampai sekarang itu namanya GSP, Gereja Sidang Persekutuan Injili Indonesia. Oke, nah ini perlu tahu kalian. Ini proses panjang. Jadi namanya GSP itu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nama aslinya itu sebetulnya yang embrio tadi nggak ada GSP. Embrio di mana rumahnya John Kebron dipakai tempatnya Jalan Kenomo nomor 12 itu ingat itu tulisannya itu Persekutuan Injil Internasional. Nah, ini berarti Ono jeneng GSPI Persekutuan Injil Internasional. PII gitu. Nah, PII. Mengapa namanya Persekutuan Injil Internasional? Ini terjemahan dari misi WEC. WEC, World Evangelization Crusade. Nah, itu diterjemahkan jadi Persekutuan Injil Internasional. Walaupun jenenge internasional, ketoke medeni ya to Persekutuan Injil Internasional. Sing teko ning kono mbok nah mbok ya Pak Man Pak Min. Jenenge tok internasional. Tapi sing teko raju wong cilik oklak-aklik melu di situ. Jadi belum ada GSPI. Ini masih embrio. Dan PII atau Persekutuan Injili Internasional itu masih langsung di bawah WEC. Jadi GSPI sebelum punya anggaran dasar ART terdaftar itu masih dalam perwalian misi WEC. Nah, jadi kan apa-apa WEC yang maju. Lama-lama politik kan wah nggak nasionalisme nek londo maju. Akhirnya mulai memikirkan perlu dibentuk pemimpin yang wong Indonesia. Jadi dari PII itu di bawah naungan berarti masih misi WEC. Misi WEC di bawah perwalian. Misi WEC. Jadi nek opo-opo dengan pemerintah WEC masuk, artinya yang menghadapi. Karena memang kita belum secara hukum belum eksis, ya toh, belum punya adik, belum terdaftar. Ya, icik anaknya kerocoke Persekutuan Injil Internasional. Lah terus kemudian dari Jalan Kenomo itu apakah memang ada perkembangan yang signifikan sehingga akhirnya apakah ini merupakan cikal bakal dari GSP Madiun Pak yang sekarang ini? Betul. Yang di Kenomo. Ya. Jadi ceritanya sesudah nama tadi Persekutuan Injil Internasional, putra-putranya, anak-anaknya Pak John Kebron kan semakin remaja, semakin besar. Kan mereka perlu pikir masa depan pendidikan anak. Gitu lah Pak. Nah, di tahun 67 itu setelah dia mengembalakan, ya, 67 itu 1967 dia pulang ke negaranya Amerika. Terus pembinaannya dipimpin oleh Pak
Mor. Oh, berarti Pak Mor ini menggantikan Pak posisi Pak John Kepro yang kembali ke Amerika tahun 67. Nah, setelah itu pindahlah dari Jalan Kenono, pindah ke Jalan Biliton. Oh, Jalan Nah, di Biliton. sini ada fotonya juga Jalan Biliton. Nah, ya nanti kita tunjukkan ya. Di sini memang ada foto-foto. Nah, ini yang Jalan Kenono. Oh, Jalan Uang ini ya, rumah legendaris embrio ini. Embrio ya, beberapa orang ini lah. Oh, ini baru diabadikan ya. Iya. Terus akhirnya mulai untuk berkembang sih di mana? Ya ada. Ini. Oh bukan, Sumatera, perintisan Sumatera. Ini bidan yang bidani saya, Pak John Kepron. Nah ini Pak nyosot saya, sing rambut gedekne mendidik gembleng. Jadi berjiwa militansi tinggi itu saya akui beliau ini. Wah ini orang-orang di sini yang betul-betul. Ya. Jadi ada ini apa GSPI yang apa di Jalan Biliton. Bilitonnya juga ada, Jalan Kenono ada. Ya puji Tuhan kok saya punya foto-foto itu. Iya. Nah ini. Oh, ini. Nah, jadi dari embrio tadi jadi ini. Iya ini. Sidang Persekutuan Injil. Oh, berarti sudah sidang ya? Setelah dari Biliton, setelah dari Kenono tadi masih. Ya ini Kenono ini sudah. Oh, di Kenono sudah akhirnya jadi itu ya? Sidang Persekutuan Injil. Oh, ini. Jadi dari PI itu menjadi sidang Persekutuan Injil. Oh, ini yang perlu dipahami. Makanya dari PII, embrionya menjadi sidang Persekutuan Injil. Yang berarti cukup lama Pak Rajut ya waktu di Kenono, karena melihat perkembangan cukup signifikan. Iya. Ini. Saya perhatikan dari beberapa orang sudah mulai puji Tuhan. Bisa bilang Pak Man Gajah, Pak Man Pak Men ini dari sini pindah ke Jalan Biliton. Tahun berapa Pak Rajut? Ini 68. Wow, Pindah Jalan Kenono. Jalan Kenono. Dari Jalan Kenono 68, 1968, terus 1971 pindah Jalan Turi, beli itu. Beli Jalan Turi. Kenono, Biliton, baru Jalan Turi yang sekarang ini. Yes. Yes. Iya. Puji Tuhan. Pak Rajum ini kalau boleh tahu, termasuk ini Bapak ini bagian ya dari generasi yang mula-mula yang dilahirkan oleh para misi. Betul. Jadi saya dibaptis Baptis oleh John Kepron. Tahun 66 dari baptis beliau. Rasulnya GSPI. Nah, ini yang tidak boleh dilupakan. Oh ya. betul. Jadi GSPI ada juga karena Tuhan pakai John Kepron untuk menjadi rasul bagi GSPI. Kalau boleh tahu, Bapak kan juga Bapak ini seorang hamba Tuhan bintang dan dilahirkan dari para misi. Kira-kira pada waktu itu metodenya atau semangatnya bagaimana? Kalau boleh tahu supaya paling tidak nanti bisa terus apa ini juga menjadi inspirasi bagi anak muda. Semangat dan juga semacam apa ya, bagaimana begitu ya, metode apa yang dipakai pada waktu itu dan semangatnya bagaimana sehingga
kita melihat perkembangan cukup signifikan ya. Dari embrio sampai kemudian dari PII sampai kemudian sidang persekutuan Injili, kita melihat perkembangan cukup signifikan. Kira-kira apa yang bisa Bapak bagikan ke kita tentang semangat kami yang bisa diwariskan kepada Bapak itu bagaimana? Ya. Terus terang saya bersyukur kepada Tuhan kalau saya menengok ke belakang dalam hidup saya. Luar biasa Tuhan, kenapa? Kok saya bertobat baru justru dipertemukan orang yang berjiwa Injil, misionaris. Tadi waktu itu generasi saya itu, khususnya saya itu dididik lewat Sari, sekolah Alkitab ringkas intensif Sari. Itu tahun berapa? Itu tahun 67 waktu Pak John Kipron menjelang pulang. Menjelang pulang, jadi beliau masih ada, masih menjelang ya. Sari pertama itu di rumah ini, di Jalan Yonoman. Berarti sudah ada Sari Pak ya? Sari ada di sana. Ini sekolah dari sini. Oh iya. Yang melahirkan banyak batuan besar ini. Betul, memang. Itu tempat penggemblengannya Bapak Tuhan generasi pertama. Masih ingat begitu, seperti dulu orang saya dengar ini, tapi saya berharap nanti bisa dengar GSPI seperti nama besar itu, sepertinya. Ya. Nah, bagaimana Pak? Begini, kami petubat baru. Jadi generasi saya itu tidak ada yang keluarga besar. Artinya teman-teman seangkatan saya itu, mereka tuh latar belakangnya petubat karena mendengar Injil. Itu ceritanya. Nah, kalau angkatan saya waktu itu mulai punya jiwa militansinya tinggi, karena itu cara ngobati resep itu pas takarannya sih pas. Tak aku misi dipakai Tuhan untuk menolong kami. Maksudku pas itu satu diberi bekal Sari tadi pengetahuan teologianya. Jadi itu waktu itu kami diajar setiap liburan. Jadi Sari itu sekolah liburan dulu. Waktu saya libur 2 minggu ada Sari sekolah itu. Itu loh. Jadi saya kira walaupun tidak terlalu detail namanya Sari, ringkas. Nanti kurikulumnya mestinya untuk 3 tahun, 4 tahun diperes. Makanya jadi Sari, sekolah Alkitab ringkas intensif. Nah ini tepat, dosisnya tepat. Gak usah bertele-tele, gak usah kesuwen di bangku sekolah, cekoki praktek. Nah itu ceritanya. Jadi 2, takarannya tepat, 1 doktrinnya. Keselamatan itu manusia dan dosa. Ini tidak bisa dilupakan. 3 homiletik. Wong SPI di mana-mana terkenal homiletikan. Gurunya Pak Jack Grayson, misionaris legendaris juga itu. Nah, akhirnya 2 ini yang membekali kami. Pengetahuan teologi yang mumpuni waktu itu loh ya. Yang kedua, semangat. Bagaimana menanamkan semangatnya? Jadi kami itu didoktrin. Nah ini ada efeknya. Mengapa kita ketinggalan dalam hal membangun gedung gereja? Karena doktrinnya yang saya terima dari misi itu, batu bata tertata rapi itu nggak penting. Tuhan mengendaki bait Allah itu batu merahnya ya jiwa-jiwa yang dimenangkan itu yang membuat kami mabuk kepala. Wah, setiap ketemu jiwa perlu diselamatkan.
Nah ini orientasi hanya kepada melayani jiwa-jiwa memenangkan. memenangkan. Karena di luar Kristus tidak ada keselamatan. Sampai ekstrimnya. Saya ini mulai lagi mikir lagi, biar ngopo tak emplok ajaran ini sih. Saya mulai mikir karena doktrin yang begitu keras tentang jiwa-jiwa yang diselamatkan. Yang lain akan binasa, gedung itu akan runtuh, tapi jiwa kita bawa sampai surga kekal. Samping itu nih orang nanti nyemeknya aksi sosial. Gak penting, sing penting ini gak ono makanan jiwa, selamat. Gak perlu kok kayak mie instan susu, gak penting gitu loh. Padahal manusia itu kan ya butuh jiwanya, ya butuh makannya. Tapi kan orang menekan gitu. Ada pepatah waktu itu katakan jangan bicara soal surga dengan orang yang perutnya lapar, lagi kekurangan kita. Nah ini belajar kita di sini. Tadi tentang ilmu yang mumpuni tadi dan mengarahkan pada visi misi kamu itu dipanggil dipilih ada unsur kebanggaan gitu. Makanya zamanku mas terus terang baru Injil, walaupun wong ini gak bertobat, gak percaya, malah sok misui, marah, melengos, tapi pulangi rasanya kalau itu masak gunung anakan, kalau orang Jawa kan gitu, belum, gitu. Nah terus terang ya rahasianya wong Kristen itu, iso bahagia seneng itu kan Injil. Wong Kristen ya gak nanti bersaksi, gak nanti Injil, gak nanti ngerasanya untuk emas sak gunung anakan, gak mungkin itu. Nah ini makanya kami semangat. Nah saudara Sandi tadi, akhirnya peserta sari dibentuk dua orang, door to door, ke pasar-pasar, bagi traktat, masuk stasiun, masuk terminal bis. Kita bagi traktat, bawa alat peraga hati manusia segera sebar. Nanti jam berapa sore kira-kira sudah malam itu mau pelajaran lagi, kumpul laporan bersaksi masing-masing. Jadi berapa kelompok di depan ya, rasulnya lagi nabinya ini bersaksi, oh aku ketemu di sana jiwa ini, aku punya alamat. Wah ini orangnya terbuka, wah semua dari sukacita, walaupun mereka nggak ngerti, nggak hanya dengar cerita tadi, wah semua nular mas terus terang. Sukacita itu sari pengikut peserta itu, ada yang terbuka, kasih alamat mau dikunjungi, wah puji Tuhan, seluruh ruangan puji Tuhan. Nah itulah satu jangan heran kalau zaman saya, generasi saya itu dididik seperti itu, sehingga Injil, memberitakan Injil itu kesukaan, kebanggaan, dan tidak sia-sia. Jadi dua-dua. Jadi ya, selain itu kita juga pasar-pasar bagi warga. Pasar kan saya dengan Pak Mor, Pak John Kepron itu dulu punya daftar padas pasarannya Wagyu Popai gitu. Iya, kan istilahnya sepasar ya 5 hari. Jadi kita datangi itu punya pasar, iya, sampai ke Cepu sana punya kita. Bayangkan Madiun Cepu di awan sana, bawa Langreta legendaris, lalu VW Kombi Brasil, Jerman ya. Itu ceritanya. Saya jadi teringat kalau di Alkitab ini ada semacam ruang kuliah Tiranus, di mana Paulus mendidik sehingga akhirnya dari Efesus ruang kuliah Tiranus ini seluruh Asia mendengar. Wah ini luar biasa. Jadi apakah memang dari tempat itu juga Pak Rajin akhirnya lahir GSB seperti Padas, seperti itu bagaimana Pak?
Jadi ini generasi ini kan sudah ganti ya, artinya itu Pak John Kebron pula. Ya. Dan disitulah mulai yang peranan orang nasional. Oh. Misi kalau oleh peraturan pemerintah misi itu nggak boleh langsung sampai ada peraturan misi tidak boleh terjun di lapangan. Itu pun tugasnya hanya mengajar di sekolah tinggi. Jadi saya yang buat proposalnya. Jadi misi-misi itu dulu kan saya yang itu kayak ngurus STNK di Jakarta, Surabaya diperpanjang 5 tahun, setiap tahun diperpanjang. Harus laporan programnya apa, evaluasinya gimana, berhasil apa enggak. Wah, rumit itu. Jadi misi sudah enggak gitu kan. Jadi ya saya, Pak Narno, Pak Dodi, ya, jadi misi wis mundur, wis perananan sudah tidak ada. Gitu loh. Jadi misi itu generasi baru orang-orang nasionalis ini ya. Kalau bicara masing-masing misi pasti nggak ngerti kapan berdirinya Padas, kapan berdirinya ini ya, itu wong nasional bagianku nah embrione memang peranannya misi ya. Tapi perkembangannya GSPI ini wong nasional. Ganti bapak-bapak gereja istilahnya ini. Iya. Rasul-rasul sudah berlalu. Betul. Nah sekarang peran bapak-bapak gereja. Seperti Bapak Pendeta Najib ya, tahun 75, ya 67 saya merintis di Padas. Tahun 67, tahun 70 merintis di Nurnini. Nurnini itu tahun 70 Mas itu. Eleng-elengan Mas. Berarti. Oh iya. Nah, itu gara-gara kita bagi traktat buat buku di Padas. Ada orang Padas yang tertarik, gitu loh. Tertarik, akhirnya dia menerima Tuhan. Kita diajak ke Tok Tuhan. Nah, itu dia di Ngerini ini terbuka gara-gara tokoh sentralnya, ya, Mbak Pak Nadiun Mlokorjo. Sing cedak gereja itu dekat gereja. Nah, dulu di situ ada orang berpengaruh. Jadi kakeknya Pak Nadiun itu. Nah, dia itu waktu mendengar Injil langsung. Jadi waktu saya memberitakan Injil kepada Mbah ini yang tua ini, kakeknya Bapak Nadiun ya, dia langsung percaya. Karena apa? Ini nak, ya ini nak yang saya cari, katanya itu. Berarti sudah. Iya, katanya dia pernah berguru. Gurunya itu pesen sama dia, Gusti sesembahanmu Joko Kumolo Ibu Prawan Sumpi ono wis sesembahanmu sing sejati. Begitu aku cerita tentang Tuhan Yesus yang perawan. Anak Prawan Maria, Joko Kumolo Gusti Yesus kan nggak dibujuk. Nah ini langsung ini yang ini kita singkulong matrosi. Nah disitulah Injil tersebar. Jadi saya masuk Ngerini itu yang pertama yang nyambut. Ringuk belum kenal siapapun ya keluarga ini, Mbak yang tua itu. Tidur saya di situ. Ini sejarahnya. Nah dulu kasihan mereka tuh harus jalan kaki ke Padas Mas. Dulu kalau kebaktian masih jadi pos dulu. Bayangkan jalan kaki dari Meloko sampai Padas itu kan 8 kilo. Jalannya lumpurnya sak dengkul-dengkul. Nek numpak sepeda ora wong numpak sepeda, tapi sepeda numpaki wong dulu. Ndak bisa jalan. Ya itu ngeri di sana. Jalan kaki saya itu ke sana. Tapi puji Tuhan, justru peristiwa penginjilan di Ngerini dan Padas itu saya diakui. Diakui dalam pengertian kalau racun itu dipanggil Tuhan punya karunia dalam bidang penginjilan. Diakui wong GSPI Indonesia menunjukkan, artinya itu
Ini loh bukti Hasilnya. hasilnya. Disitulah sebabnya makanya aku terus dengan anugerah Tuhan dipercaya tahun 75 ke Surabaya merintis GSW Surabaya. Ya, terus tahun 70 saya keluar Pacitan. Ya, tahun 72 di Badurno itu Pak Radim itu ya, utusan misi ya. Utusannya jadi saya mengembangkan. Betul. Akhirnya GSP yang ada Ada sekarang ini, makanya hampir 90% itu GSP yang ada sekarang itu jejak kaki itu terbekas di sana. Bisa terlibat, termasuk yang di Wilis apa itu? Wilis yang Raharjo, ya Kediri, Wilis Kediri. Ya, kita putar film di sana. Ini mulai berkembangnya, jadi misi bodoh pulang dong. Ya sudah. Ini istilahnya Dianggap aku harus dikaderkan, Pak Budi dikaderkan. sejarah bapak-bapak gereja itu. Itu istilahmu tepat. Dari Rasul, bapak-bapak gereja. Yohanes, John Hebron, Polikarpus, saya. Iya. Kalau dulu apa-apa ada tantangan begitu, tantangan. Ya memang di tiap-tiap zaman itu selalu ada tantangan yang berbeda karena juga perkembangan dan lain sebagainya yang tiap-tiap masa itu selalu berbeda. Kira-kira kalau pada zaman Bapak begitu ya tantangannya apa? Tetapi apa yang terus membuat begitu ya? Dulu para bapak-bapak gereja ini semangat tetap punya antusias begitu ya untuk tetap menjadi berkat begitu ya, dan punya kepedulian untuk mengembangkan begitu ya, melebarkan sayap GSP itu bagaimana? Tantangan paling utama waktu itu dalam pemberitaan Injil atau perintisan gereja itu justru datangnya itu dari pejabat. Karena kita tahu ya, zaman Orde Baru namanya rezim Soeharto itu, wah, salah omong iso gak mulai. Itu Tinggal nama. Ya, ini memang Soeharto misi visinya itu kan rakyat sejahtera secara ekonomi. Ya, itulah sebabnya supaya ekonomi bisa bertumbuh, negara harus aman. Masuk akal kan? Iya. Nek negara ini gak aman, masa iso ekonomi baik. Mung sayangnya untuk mengamankan negara itu dia pakai bedil lah ini. Sing berseberangan sama beliau mesti jadi masalah. Ini tantangan pertama. Terus karena begitu otoriternya Soeharto, kita tahu peristiwa seperti masih Sidoarjo itu yang hanya demo. Dia kerja di sebuah pabrik arloji di Sidoarjo, minta dinaikkan tambahan 500 perak. 500 perak, saya ini duit 500 perak terjajar kalau gak diambil. 500 perak untuk sarapan tambahan makan salah. Demo ya masih lanjut wong bisa pinggir alas semua. Demo dengan teman-temannya hilang. Ngeri, hilang. Sampai Jimmy Carter apa Amerika, Presiden Amerika ikut campur tangan. Karena waktu itu masih dibunuh di tengah hutan, kemana-mana ditembak buat wah ngeri. Jadi kita ini hidup di zaman seperti itu harus memberitakan Injil. Tapi di balik tekanan itu justru jiwa militansi kita semakin tinggi, semakin ditekan, semakin. Karena apa? Itu kan takerannya lah pas, modalnya pas, mumpone
beri semangat pas. 1 jiwa berharga, 100 domba di kandang, 1 hilang, cari. Oh, nah sih, hebat ya misi dulu doktrin kami. Ya. Karena kita masih polos ya, kita terima itu sebagai perintah dari Tuhan. Memang dasarnya firman Tuhan. Satu itu. Yang kedua, saya tadi peristiwa itu tahun 65, peristiwa G30S itu sebetulnya disetting Tuhan karena banyak orang yang bertobat. Merdu Muslim gak mungkin karena yang tukang motongi mereka. Kalau ada pendeta melo-melo motong PKI kan ada orang juga yang mereka akhirnya masuk Kristen. Dan kelemahan Kristen waktu itu, nah ini yang perlu kita tangisi. Panenane akeh, lumbunge ora ono. Dilakoni di situ. Akhirnya petubat-petubat sing gak dirawat, yo balik po, hilang. Nah ini yang terakhir. Iya, panen raya, orang mencari Tuhan. Kalau Alkitab katakan Tuhan Yesus mencari orang berdosa, waktu itu orang berdosa mencari Tuhan Yesus. Karena ketakutan, ngeri mereka hidup. Memang betul. Kali Kediri Berantas itu nggak ngalir air, Mas. Ngalir bangkai manusia itu. Adi itu saya lihat sendiri. Dikubur di Ponorogo. Karena nguburnya nggak begitu dalam, waktu banjir naik Mediun sing sasaran kan Ponorogo hulunya kan ya, ngalir kan ke Madiun lewat tengah kota, Madiun kan ada sungai itu. Bangkainya orang PKI nyantol di bambu-bambu pinggir, jadi ngeri waktu itu. Dan orang banyak mencari Tuhan dan kita gereja nggak siap untuk membimbing mereka, pola api mereka. Akhirnya ya banyak yang meninggalkan itu, balik ini enggak terlayani. Itu tantangan waktu itu yang ini bisa menjadi pelajaran bagi generasi sekarang. Memang kita harus betul-betul paham waktu Tuhan, paham maksud rencana, paham apa ini momentum yang disingkapkan, sehingga akhirnya siap segalanya. Iya, betul, menampung jiwa-jiwa. Jadi kita itu pintar golek jiwa, memenangkan jiwa. Ada orang apa? Nek awake dhewe golek iwak itu ada iwak mancing pinter, jolo pinter tapi ada enggak ono. Nah itu waktu itu memang itu yang terjadi. Iya. Jadi sia-sia. Nah ini saya harap masa depan ya kita tidak tahu kapan itu terulang kembali pasti. Satu saat Roh Kudus itu akan bergerak. Gelombang hujan apa? Hujan akhir istilahnya Alkitabnya. Iya. Itu pasti muncul sekali melawan GSPI. Kita harus siap. Itu pendeta, penginjil. Iya. Nah ini kira-kira bagaimana kok akhirnya terbersih begitu ya dalam benak para bapak-bapak gereja, atau maka mungkin juga ada mungkin apa ini ide dari para misi sehingga akhirnya ada kerinduan untuk, kalau dulu kan sari begitu ya, akhirnya dari menjadi STIE. Nah dulu apa ini, bagaimana Pak Rajim kok bisa berkembang sekarang menjadi Kendari juga ini? Kalau STIE ini ceritanya gini Mas, tahun 1978 kan kita kan gereja kita satu-satunya kan di Kertajaya. Oh berarti ini Kertajaya sudah eksis ya?
Oh ya, Dan Pak Rajung kan sudah. aku jadi pendeta. Iya. Nah, saya mengkaderkan Pak Jasi. Iya. Timotius Janotasi, sahabatku, saudaraku yang terkasih. Nah, waktu itu sesudah kebaktian itu Pak Jeff Gleason itu dia hadir ikut kebaktian. Ya, sebelumnya Pak Jeff di mana nih? Pak Jeff kan di Web Center tuh. Oh iya, di Web Center. Dia ikut kebaktian di Kertajo. Sesudah selesai kebaktian, waktu itu memang saya yang berkhotbah. Selesai kebaktian, orang-orang sudah pulang, tanpa disengaja di depan pintu gereja saya terlibat omong-omongan sama Jeff Gleason ini. Jeff Gleason kan jiwa penginjilannya kan juga tinggi. Jeff Gleason itu bukan ecek-ecek orang itu. Dia itu ya orang berkelas lah. Iya. Artinya bebannya, memang dulu pertama tuh bebannya itu sebetulnya mau dulu. Dari Amerika itu daftar dia masuk ke BED. Itu karena jatuh cinta sama Madura. Tapi sempat di sana Pak. Sempat di sana. Tapi akhirnya sempat di sana selang berapa tahun ya karena misi BED membutuhkan tenaga pimpinan, leadershipnya sedang harus ganti rolling. Jeff Gleason ditarik ke Surabaya, makanya tempatnya di Web Center. Itu kan memang khusus untuk pimpinan di situ. Iya. Nah, kembali STIE tadi omong-omong dengan saya, dia berpikir juga, kalau saya selalu berpikir memenangkan jiwa karena ini warisan dari misi rasul-rasul kita. Kalau Jeff Gleason dia berpikirnya itu bukan jiwa tapi nopo gereja GSPI so berkembang. Berarti mulai ya ini ya. Mulai di sini permulaannya. Jadi pola pikirnya ya, perspektifnya beda. Beda. Saya melihat memenangkan jiwa. Jiwa pokoknya penting. Memenangkan jiwa. Institusi nggak penting. Penting ya. Pokoknya semangat ya. Oke. Terus akhirnya ngomong terus dia bilang gini sama saya, Pak Raju, menurut pengamatan penelitian, gereja yang bertumbuh dan berkembang itu adalah gereja yang punya sekolah Alkitab. Nah ini ide apa tercetus dia. Pak Jeff. Mestinya kita ini harus punya sekolah Alkitab. Tapi coba bayangkan harus imbang Pak Raju suka Injil. Dan terus jiwanya menang kok sopo sing rambut dan itu pendeta, itu hamba Tuhan yang melayani. Pak Raju kan nggak urip terus ya bilang gitu. Semangatmu itu harus ditularkan orang lain. Itu gimana? Ayo kita ini mendirikan sekolah Alkitab. Langsung tanggung jawab siapa? Saya bilang gitu. Nek Londo kan nggak mungkin, orang asing kan nggak mungkin. Loh, dia bilang mungkin Jakasi Pak. Wah, pakai saya. Loh, jangan Pak. Jakasi tak kaderkan akan ganti saya di Kertajaya kok tarik nanti gimana ini? Ini sudah lama loh Pak persiapan Jakasi. Udahlah Pak, ini juga penting. Saya yakin ini di perkembangan saling mengisi beban visinya Pak Raju PI memenangkan jiwa-jiwa itu harus kita pertahankan. Tapi pengkaderannya Pak Raju kita lemah nih pengkaderan. Satu-satunya ayo tak pikir loh masuk akal gitu loh, saling melengkapi gitu loh. Nah akhirnya aku setuju, ya sudah. Nanti Tuhan akan ganti Jakasi di sini, nggak tahu siapa. Akhirnya mergo aku setuju,
kita beli tahun 79, beli rumah gede punya Pak Giman, nggak tahu Pak Giman masih apa enggak. Yang di Wage itu ya, Nah, Jalan Jeruk sekarang ini ya. ya, di situ kan kita mulai di rumah gede itu, yang rumahnya Pak Giman itu kita pakai itu embrionya STI. Lagi jadi opo Pak Ajur gitu. Nah, aku bilang Pak Jen, pokoknya ini rugi kalau berbau gereja, berbau Kristen. Kalau saya usul beli nama saja Pusbiro, itu Pak Rajung yang Cikal bakalnya ya. cikal bakalnya. Karena apa? Binroh itu sudah berlaku di mana-mana. Jadi kalau di kampung itu selalu ada binroh. Binroh Kristen, binroh Islam, binroh Katolik. Gitu. Mereka sering mengadakan orgimene ya, kegiatan kampung binroh-binroh. Nah, maksud saya supaya nggak nyolok, karena istilah binroh itu sudah umum dipakai di Sidoarjo, di Surabaya. Tak usulkan lebih baik daripada nanti ada reaksi dari masyarakat yang kurang senang, kita pakai aja binroh. Lalu pusat pembinaan rohani, makanya jadinya KSTI Puspi. Makanya dulu terkenalnya kan Puspi, gitu loh. Nah, kok nek Puspi ini kok ketoknya kurang melembaga, gitu loh. Kok rasanya gak afdol itu. Akhirnya kita mulai persekutuan itu. Nah, ini di sini ada hitam di atas putih. Nanti saya harap ya, di sini kita mulai. Mestinya ulang tahunnya STI itu harus ini ya, gak kilo-kilo, bener-bener. Nah, mesinnya ini. Ini dari Saya sebagai gembala Surabaya, di Surabaya. Persekutuan Injil Indonesia ya, SPI dulu ya. Namanya SPI, Sidang Persekutuan Injil Indonesia Surabaya. Memperhatikan surat saudara tertanggal 5 April 1979 nomor 024-PR-SP-12-78 tentang seperti pokok surat seperti atas. Maka setelah kami teliti, seperlunya kami biarkan terwilayah Departemen Agama ya Depak, Provinsi Jawa Timur, pembimbing masyarakat Kristen Protestan tidak menaruh keberatan dan menyetujui atas maksud saudara untuk mengadakan pembinaan rohani yang akan diselenggarakan pada hari tanggal Selasa 5 Januari 1979 sampai dengan 19. Berarti 5 Januari mulai ya? Mulai. Harusnya ini ulang tahun nih ya? Ulang tahunnya 5 Januari. STIE STIE. Tempat pusat pembinaan rohani Kristen SPI Desa Wakil ya, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Pesertanya kurang lebih 10 orang. Ya, acaranya pemahaman Alkitab Ini bukti otentik. Nah, sesudah ini diokekan sama pihak pemerintah, lalu saya membentuk yang namanya yayasan. Nah, ini otentik, ini yayasan, simpen baik-baik. Jadi akte pendirian dan anggaran dasar Sekolah Teologia Injili Efrata
bukti otentik dari notaris. dari notaris. Nah, ini dibuat tanggal 14 September 1981. Jadi antara 79 atau 2 tahun yang Bimbro itu masih nama dari ya sampai sekarang orang Bukti mengerti orang. Masih dikenal loh Masih Bukti dikenal. ya. Beralih ke sekolah dengan ada kelembagaan itu, Kelembagaan yayasan. karena ini yayasan resmi secara hukum eksis. Ini sejarahnya. Ya. Ya, mungkin berhenti dulu Pak. Berhenti dulu. Oh ya. Oke. Istirahat. Saya istirahat dulu. Gimana tadi ada Mimbar hebat-hebat. Omah gak gablek, dumpleng-dumpleng. Kontrak rumah 28 tahun Mas. Pojok lho, mah pojok. Padahal aku gini khotbah ning gerejane pendeta cukong-cukong GKT tekan dolan ke rumah saya kunjungi. Aku sosok ya rada gelisah opo nek dhek nunut pipis mas. Cukong-cukong nunut pipis ning omahe laju. Masalah. Nolongso ya. Ya menderita enggak, tapi kenyataannya ya Tuhan kasih rumah. Loh ini aku bukan teori loh ini. Fakta membuktikan, mikul saleh perkoso memang. Tapi jangan khawatir, Tuhan tahu. Dan survei membuktikan menurut matematikanya Tuhan melayani ning GSPI, gaji sok-sok lali, sok-sok kumenes pemasukan nunggu Pak. Lho coba gaji suruh nunggu, padahal mangane sak dino suruh nunggu. Nunggu Pak belum masuk. Tapi matematikanya Tuhan baik. Makanya tak minta ya itu tadi. Jangan takut memikul salib. Asal tujuan kita untuk kemuliaan Tuhan. Survei membuktikan aku tidak pernah berubah. Anakku jadi sarjana kabeh. Coba bapak ora sekolah, anaknya jadi sarjana. Sarjana biyen iki beda saiki. Nek sarjana biyen bayar sekolah kuwi. Nek saiki kan enek Beasiswa. nek mahasiswa apa? Misi, ada misinya. oh, anu bidik misi. Nah, bidik misi. Nah, ini arek nari uteke ae. Pemerintah bayar Pak Racun. Pendeta ini ngerti. Mas Kaleb kuliah nang Petra yang gumun ngantek ndedes aku. Kowe kok cek kendeling muliah ki anakmu ning Petra ngerti gak Petra nggone dewa-dewa. Duit kuwi kon ndi? Kalau dulu kan bayar mas sekolah, gak ono gratis. Itu luar biasa. Makanya, ya apa caranya? Ayo anak-anak kita militansinya, jangan terpengaruh dengan gelombang zaman. Saat itu orang kan menyembah materi, semua diukur dengan materi. Harus jujur. Yesus tergeser lagi. Materi. Ini menyedihkan. Repotnya kan sudah nanti kalau nambah kelas. Iya mana? Itu kan udah berarti ya tidak semua. Saya pernah khotbah di MU, di SPI, di Malang. Pak Sabto termasuk orang yang tersinggung dengan khotbah saya, karena waktu itu saya berbicara bahwa ada tipe
tiba-tiba hamba Tuhan. Tiba-tiba saya minta waktu itu di atas mimbar, hamba Tuhan ini nek sugih diberkati Tuhan koyo Raja Salomo. Salomo ki sugih tapi gak njaluk-njaluk. Tapi pendeta saiki nek enek cukong teko ning gerejane wah lungguhe maune ning mburi dieret-eret kok ning ngarep. Oh, mari oh. Bagaimana oh kabarnya? Nek mbok nambojak lungguhe ngarep diusir kok ning mburi. Ya itu tadi. Nek sugih hamba Tuhan iki aja njaluk-njaluk kaya Raja Salomo. Salomo murni berkat Tuhan ceblok ke langit janji Tuhan. Sebaliknya nek melarat, ojo jadilah Yohanes Pembaptis. Itu hebat hamba Tuhan itu contohnya loro kuwi lho. Nek sugih-sugih kaya Raja Salomo ora jaluk-jalukan, jaluk oleh, tapi aja jalukan. Kuwi sing jalukan iki lho. Yang kedua, nek pancen kere apa ya Yohanes Pembaptis. Apa? Pokoknya Yohanes. Kere tapi terhormat. Betul dah? Herodes saja ketakutan sama Yohanes Pembaptis. Kere lho, catatan dong. ngomong. Mangane pahalang. Turut alas omah ora gablek. Wah, pinek metu ali-ali kok ora keter. Herodes gemetaran. Wibawa Tuhan itu ada. Saiki hamba Tuhan wis kere gak wibawa. Paket lengkap. Semakin lengkap. Ayo wis kere gak wibawa. Ketoke sugih maring jualuan ndi proposale tekan ndi. Ini harus hati-hati. Kesempatan hamba Tuhan. Ya. Akhirnya malah ada istilah kemarin pasti kita akan ke tempatan, Pak. Iya. Hamba Tuhan dari Sepan. Oh iya. Di Sidoarjo. Jadi istilahnya hamba Tuhan muter-muter, Cik. Jadi keliling. Aku masih Pak Sro. Pas Pimpinannya siapa? tempo hari waktu saya Pak Arifin. Harso enggak pernah dengar Harso. Sudah Pak. Oh sudah enggak ya? Saya Istrinya meninggal ya? Saya sudah Pak atau Pak Simon itu. Harso. Oh, bukan. Ya, pimpinan. Saya sudah Pak ini, Pak apa ini Arifin ini Mutus Arifin yang EBT. Ya. Sekarang Pak Hamba Tuhan itu keliling-keliling. Yohanes. Ayo. Iya. Ya, mungkin nanti gimana langsung Masih nunggu Masih. suara anu dulu. oh Iya. enggak Iya. anu nih nanti masih apa lanjut bahas GSPI apa langsung Apa yang anu tutupan Mas? Jendela ini Mas. Paling enggak mengurangi isi tali jendela. Ya, ini tadi sih harapan tadi Pak, tadi supaya membangkitkan nanti daerah. Kami terpansi, saya rindu bisa petang cahaya Oh iya, Macam itu ya. Biar buka aja, Pak. Buka aja. cahayanya kurang. Oh gitu. Nah, berarti nanti langsung itu Yang lain sejarah yang STG sudah. ya Sing nganu ini bisa sebelum ini dari nunggu ini pas ini di foto apa itu Slide. hal-hal sih kalau ini sih
Oke. 3, 2, 1. Ya. Baik Pak Raju, mungkin ini penutup dari pertemuan kita siang hari ini, pertemuan yang penuh makna karena kita sudah diberkati mengerti eksistensi GSPI dari pelaku sejarah yaitu Bapak Pendeta Raju. Nah, kira-kira Pak Raju, apa yang Bapak harapkan untuk kita yang ada di saat ini dan generasi yang masa depan bagi kemuliaan pekerjaan Tuhan di GSPI yang Tuhan anugerahkan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kira pertanyaan itu selama ini memang jadi pergumulan saya secara pribadi. Ada dua hal yang membayang-bayangi pikiran saya tentang GSPI di masa depan. Menurut saya ada dua musuh besar GSPI yang harus dihadapi, tantangan ini harus diatasi. Yang pertama itu jiwa militansinya. Saya lihat sekarang ini kok tak perhatikan semakin hari semakin melemah. Militansi dalam arti semangat juang untuk melayani Tuhan. Betapa pentingnya hal ini jangan dilupakan. Militansi itu sumber keberhasilan selain yang lain. Salah satu keberhasilan pertumbuhan berkembangnya gereja GSPI di masa depan kalau masing-masing hamba Tuhannya maupun jemaatnya punya jiwa militansi yang tinggi. Tanpa militansi, semangat juang yang tinggi, GSPI tidak pernah akan berkembang, bahkan mungkin bisa malah terhilang. Itulah sebabnya jangan lupa kemerdekaan Indonesia 1945 itu karena jasa Bung Tomo. Perang itu 10 November hari pahlawan. Apa yang dikatakan Bung Tomo? Menggelurakan semangat. Merdeka atau mati, itu pilihannya tidak ada. Makanya rakyat dipanas ya, dikompori, terbakar. Harus berjuang, kalau tidak mati ya merdeka, kalau tidak merdeka ya mati, pilihannya hanya itu saja. Nah inilah, walaupun Belanda punya senjata yang begitu canggih, kalah dengan bambu runcing. Karena apa? Karena orang Indonesia walaupun bambu runcing di dadanya penuh dengan semangat militansi ini. Nah ini Pak Eko, Pak Sinode, pesan saya jangan sampai jemaat sinode GSPI, jemaat GSPI sinode, jiwa militansi itu harus dikubarkan. Nah bagaimana caranya? Kita indah, ya. Bagaimana menumbuhkan semangat ini? Nah ini saya kira perlu digali di GSPI. Saya yakin kalau militansi itu bisa muncul kalau kita punya tujuan bersama. Indonesia punya semangat tinggi kan apa? Tujuan merdeka, tidak ada jalan lain, harus merdeka. Itu timbul keberanian, punya visi misi yang sama. Nah ini pertanyaannya, mengapa kita militansi kita jadi melempemilan? Karena antara pendeta dan jemaat itu tidak ada sinkronisasi. Sing berapi-api pendetanya, tapi jemaatnya melakukan. Nah sekarang mentransfer militansi. Apa itu semangat itu bagaimana? Ya jelas. Nah ini kembali. Aku tidak yakin kalau GSPI punya doa seperti ini, baik lokal maupun nasional. Apa? Penuhilah aku dengan Roh Kudus. Jarang pernah Anda pernah dengar doa pendeta berkhotbah meminta untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini langka.
sumber militansi itu sebab akibat, gitu loh. Penyebabnya apa? Kalau dipenuhi Roh Kudus muncul semangat. Alkitab jelas, Petrus penakut luar biasa kayak gitu, sama perempuan cewek aja dia ketakutan, sumpah-sumpah nggak ngaku kenal sama Yesus. Tapi setelah Roh Kudus datang, kita bisa melihat Petrus begitu berani. Stefanus dikatakan karena penuh Roh Kudus, berapi-api walaupun batu melempari. Saya kira ini tidak ada salahnya kalau kita minta Roh Kudus. Kalau kita sadar kalau kita sudah mulai melempem, kayak kerupuk melempem, undanglah Sang Maha Militansi itu, Roh Kudus. Saya kira itu, ya tahu caranya gimana. Yang jelas, orang yang ditemui Roh Kudus adalah orang yang nggak melempem. Petrus yang melempem bangkit, Stefanus yang melempem bangkit, baru berkata ini satu peranan Roh Kudus. Mari kita beri seluas-luasnya kepada gereja kita. Ya, itu yang pertama itu. Yang kedua, ini roh zaman sekarang yang namanya roh hedonis, ya, materi jadi segala-galanya. Nah, ini yang melemahkan gereja. Hadi Tuhan kita Yesus itu peranannya tergeser di hati kita. Tidak jadi raja lagi di dalam hidup kita, diganti dengan materi. Tujuan hidup kita materi. Nah, ini musuh dalam selimut yang sering kita tidak kerosok tanpa disadari. Kita ikut-ikut dunia, segala sesuatu, kesuksesan seseorang, hamba Tuhan maupun gereja selalu diukur sing ketok moto, sing ketok moto. Tapi kesolehan di dalam hati, hidup dalam kesolehan, kesalehan tidak pernah dilihat. Di sekarang ini memang gelombang zaman materi menjadi segala-galanya. Sukses selalu kurangnya dengan materi. Lain kalau pendetanya, jemaat kita sudah kena penyakit itu, jangan harapkan kita jadi gereja yang maju dan suka ya, jiwa masuk gelem Injil, bukan yang utama itu. Orientasinya selalu materi. Untung apa ndak wani piro. Oke, aku gelem Injil, aku kok sakmene enggak. Ngenteni sangu apa carane. Anggarannya berapa? Namun nek tak tinggal anak bojoku ya itu sudah jadi perhitungan. Akhirnya orientasinya bukan lagi jiwa yang menangis. Aku terkesan, mungkin Pak Ranto gak kerosok, pernah cerita keluar dari mulutnya Pak Ranto, dosen STTIE itu. Pada suatu hari dia cerita sama saya, mungkin dia sudah lupa cerita itu, tapi itu tercatat dalam hati saya. Karena selalu apa yang saya dengar, saya lihat itu naik khotbah, jadi tak ada ilustrasi, mungkin orang nggak lihat ya itu. Pak Ranto bercerita, Pak Raja, kapan itu aku susah dengan Mas Kuipe, dengan itu. Ke Semarang, ke Solo saya lupa ya. Pokoknya peristiwanya itu di tengah perjalanan. Mertuanya, Bukardi, ibunya Purwaningsih itu, Purwanti ya, di tengah perjalanan, di tengah perjalanan itu kena stroke di dalam mobil. Pingsan, stroke, wah panik, sak mobil bapak haju, bahaya iso mati menurut aku. Terpaksa Pak Haju, perborden tempat tertutup gak lewat terabas, karena dan cepet nyelamatin nyawone, tak gue di rumah sakit Pak Haju. Dia gak sadar cerita itu kepada saya.
Hadisah cepat-cepat, puji Tuhan. Coba telat sidik, moro tuaku lumpuh mungkin bisa mati kan stroke. Selamatkan apa? Cepat-cepat. Ini darurat. Ini menyangkut keselamatan moro tua nih. Mengapa? Sekali lagi, mengapa Pak Ranto begitu semangat membawa, menyelamatkan nyawone moro tua nih? Direwangi nerabas perboden yang tidak boleh masuk terabas. Karena ini menyangkut jiwa. Nah inilah yang membuat kita menjadi semangat. Kalau kita memandang jiwa seseorang halau, gak akan semangat kita. Jadi kita harus militansi tadi benar-benar ditularkan dengan Roh Kudus tadi. Yang kedua soal idealis. Karena orang sekarang orientasinya kepada materi, bukan jiwa. Pada semangat itu masih. Iya. Iya dong, golek duit ya semangat dong, gak turu barang gitu dong. Sirah nggo sikil nggo sirah, betul nggak? Ya. Akrobat, ya. Orang juga gitu, mengutamakan jiwa ya akrobat. Mau ngakrobate hasilnya yang satu kekal, jiwa-jiwa yang dimenangkan. Nanti kalau kita ke surga kan yang kita bawa hanya itu, jiwa-jiwa yang diselamatkan. Orang akan bawa duit kita berapa juta dolar, berapa mobil kita bagus, enggak rumah kita tingkatkan. Enggak, yang kita bawa jiwa-jiwa yang kita persembahkan untuk Tuhan itu. Nah di pesan saya itu hanya 2 hal itu, gak akeh-akeh. Hanya 2 itu aja, dan itu menyangkut masa depan generasi kita yang akan datang. Kalau militansi itu sudah lenyap, sudah melempem, sudah gembos, jangan harapkan gereja kita akan menjadi gereja yang berprestasi. Belajarlah kepada para pejuang 45. Hanya bondo bambu runcing so mengalahkan Malabi. Kalau kalian belajar sejarah, Malabi itu jenderal Inggris, brigjen banget, brigadir jenderal. Dia mati di ujung tombak bambu runcingnya arek-arek Surabaya. Bawa tank. Brodol khususnya mati. Belum pernah dalam sepanjang sejarah Perang Dunia Kedua tentara Inggris mati sing pangkate jenderal enggak ono. Liyane mati di Indonesia. Itu korban semangat orang Indonesia. Jadi ya apa caranya? Ini pesannya Pak Rajum. Pak Rajum dulu juga semangat soalnya untuk menginjil, mencari jiwa. Nah, itu yang kedua itu. Ayo kita mengumpulkan harta di surga. Indonesia itu penyakit singkat, gak kroso. Biasa orang butuh duit, nggak sadar adanya orang butuh nih, wis mengutamakan. Butuh kalau mengutamakan kan juga beda. Jadi harapan besar saya GSP yang pertama, kita jaga militansi. Kita bisa punya jiwa militansi ini kalau Roh Kudus ada di dalam. Tidaklah penuh dengan roh atas firman Tuhan. Karena efeknya itu banyak, orang penuh dengan roh, hidupnya kudus. Orang yang penuh roh kan dipimpin oleh roh. Efek yang kedua ya semangat. Setelah kehadiran Roh Kudus memenuhi murid-muridnya, teman luar biasa. Dunia digoncang karena semangat. 12 murid piro murid Gusti Yesus. Goncangkan dunia sekarang jadi berapa miliar kurang terusnya. Itu gara-gara Roh Kudus timbul semua. Jadi pesan saya, ayo penuh Roh Kudus, doa khusus minta Roh Kudus. Apa katanya? Sing neng gitu. Ketuklah pintu, pintu akan dibuka. Carilah maka engkau akan mendapat, mintalah. Nah, itu Lukas ya, Lukas. Nah, dan Tuhan Yesus katakan, mintalah Roh Kudus, mintalah kepada Bapa kita. Nanti dia pun jalur roti masuk 3 euro kan ya. Roh Kudus pemberiannya kepada. Nah, itulah sehingga pesan saya
Hanya dua itu ring tular no gembar no neng bangsa GSPI supaya mereka kita bukan hanya mereka kita termasuk saya ojo melempem pokoknya aku wis tua ini semangat untuk melempem ya ono menyadari melempem semangat juga tidak bersemangat. Yang kedua tadi itu jangan kerja kita biarpun mungkin kita kejam. Aku sering diserang di antegur orang-orang jangan bilang gereja kita kecil di jalan jangan kok bertano ya mesti dianya gitu. Tapi fakta di lapangan itu untuk mencapai itu kan perlu perjuangan. Itu tadi saya harap saya tidak tahu ya pemimpin tidak ini semacam seminar doa karena rahasia militansi itu karena penuh Roh Kudus. Ya apa caranya itu so jadi perhatian itu maksud saya yang selama ini tidak pernah terpikir. Apanya kita ini kan senengannya ngerungoknya apa khotbah berkat. Ono lo gereja di Probolinggo kowe nek melok kebaktiane gerejaku diberkati berlimpah-limpah. Teologi sukses. Teologi kemakmuran. When duwe toko iso pembeline kok berjubel-jubel, paribasane bakule ora ketok bohonge. Janji-janji itu kan bukan ajaran firman Tuhan. Jadi saya harap nanti GSP masa depan kehidupan penuh Roh Kudus itu akan termasuk jadi utama di dalam bergereja. Yang kedua menolak idomis yang jelas menyesatkan dan mengarahkan mata hati kita bukan kepada Tuhan tapi kepada dunia ini. Apa ning 1 Yohanes 1 apa lupa terus tuai. Yang jangan mencintai apa yang ada di dunia ini. Orang yang mencintai dunia ini tidak akan mengalami kasih Bapa. Dunia sedang lenyap. Itu Mas 1 Yohanes 1. Tapi yang percaya firman Tuhan itu kekal. Ya. Ini kan sudah diperingatkan, jangan mengasihi dunia ini. Orang yang mengasihi dunia tidak akan menerima kasih Bapa. Sedangkan dunia ini lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan tidak akan memperoleh. Nah itulah, jadi saya kira itu Mas Eko. Saya kasih lah. Matur nuwun. Kagem perjalananipun Sama-sama. berkati. Amin. Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih jadi atas kunjungan kalian. Untuk saya itu berkat yang luar biasa. Saya yakin dan percaya orang yang paling bahagia di muka bumi ini tak rasa-rasa ini kok aku. Mengapa saya katakan paling bahagia? Yang pertama, aku ini adalah orang yang sudah diberi Tuhan, artinya itu dapat anugerah keselamatan. Yang kedua, nah ini berkat anugerah yang kedua bukan hanya keselamatan surga, tapi anugerah yang kedua adalah aku memperoleh berkat Tuhan, yaitu orang yang dipercayai. Selama ini aku merasa yakin saya ini adalah orang yang dipercayai Tuhan. Buktinya apa? Faktanya sejarah GSPI dipercayakan kepada saya. Gak sembarang orang. Sampai kertas saksuat itu tak simpen ini data-data aktual GSPI menyangkut sejarah. Makanya penjenengan tanya apa tanya oleh aku. Karena itu memang tak kumpulkan, tak dokumentasikan. Yang kedua, saya dipercayai
untuk melindungi aset gereja GSPI. Mas Waslo, hampir 90% lebih aset GSPI itu ada di tangan saya. Sertifikatnya sekolah musik legendaris STIE itu. Sertifikat tanah ini atas namanya Rajum Prasojo. Web Center Omai Londo-Londo kuwi di jalan apa Mas? Jatisari sing sakmono saiki nek didol Meriatan itu. Itu sertifikatnya namanya Pak Rajum. Ada di Madiun, ada di Sumber Solo, ada di Pelaosan, ada di Iromoko, ada di Kediri, ada di Probolinggo, namanya Pak Rajum semua. Tapi puji Tuhan, kalau itu saya tidak dipercaya Tuhan, gak mungkin. Sopo wani nyerahti duit ratusan juta kepada saya. Nyok tukunun ngadepon yang notaris dewe, ngadepon yang camat PPAT. Beli atas namanya. Wong sing waras, kan mikir wah Rajum ini elekan siloko. Tapi semua itu mempercayai, dipercayakan. Buat saya kepercayaan itu justru tanggung jawab besar di hadapan Tuhan. Jadi aku sungguh Pak Eko, Pak Sinoda, saya sungguh bahagia percaya. Karena hidup saya dipercaya mewariskan warisan rohani kepada adik-adik anak-anak rohani saya. Ini sampai. Jadi saya terima kasih. Terima kasih juga. Oh, puji Tuhan.